kategorinya sekian persen nih. Ya. Oh ini loh yang kita belum nih, kita segera perbaiki supaya ya sesuai di pengajuan seperti itu. Oke, baik. Aplaus dulu untuk Dr. Aris. Kita ke Dr. Yudi Krisno. Ini juga keluarga dokter. Tapi beliau dokter gitu ya, dari UIN 1. Silakan. Melihat kejadian ini bagaimana respon Anda, Mas Yudi? Ya, terima kasih Mas Faris. Jadi sudah 3 bulan ini ya kita membahas MBG. Iya. Sudah 2 kali Pak Dokter ya. Di sini. Sudah kali di sini kan. Ya, tentunya dengan adanya program MBG ini kita patut bersyukur ya. Bentuk menurut saya lanjutan dari dulu pada waktu mertuanya Pak Presiden yang sekarang ini dulu sudah ada program serupa, dan saya masih ingat pada waktu TK dulu ada program makanan tunjangan kalau nggak salah, PMT gitu ya, dan itu dalam bentuk susu dan kalau waktu nggak salah juga ada rotinya, dan saya juga waktu itu mendapatkan itu waktu TK. Nah, ketika kemudian hari ini di dalam kebijakannya Pak Prabowo, berarti Pak Prabowo itu menantunya Pak Soeharto gitu ya, menerapkan program yang serupa tetapi lebih holistik dan itu menyeluruh kepada makanan yang lebih lengkap dibandingkan pada waktu zaman dulu. Nah, tentunya saya cukup apresiasi dengan kebijakan ini, karena kemudian ini bisa kemudian ada beberapa entitas dari masyarakat kita, terutama misalkan DTSEN 1 ya, dan DTSEN yang kemudian dalam kelompok ekstrim ke bawah itu mampu kemudian bisa menyerap dan menikmati dari adanya program ini. Dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar juga kemudian tidak terlepas dari kelompok itu saja, tetapi menyeluruh semua mendapatkannya, sehingga hak warga negara sama untuk mendapatkan program MBG ini. Nah, kemudian tetapi di dalam pelaksanaannya yang perlu jadi perhatian adalah kemudian menimbulkan beberapa peristiwa-peristiwa ya, seperti keracunan, kemudian adanya peristiwa yang dari sisi teknisnya juga membuat berita-berita yang cukup negatif, dan itu kemudian menjadi suatu hal yang perlu dievaluasi bersama.